Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 411. Kemudian Lin Ming merasa sedikit gugup. Memang, dari dialog antara Wu Mingyu dan Wu Yujia, Lin Ming secara alami dapat melihat bahwa Liontin Jade Longmen tampaknya sangat penting bagi Wu Mingyu. Dan hati Wu Mingyu untuk membunuhnya tampaknya sangat bertekad, dan dengan kekuatan Wu Mingyu yang tak terduga, mudah untuk membunuhnya. Pada saat ini, Lin Ming tahu dengan jelas bahwa mungkin Wu Mingyu tidak akan melakukannya hari ini, tetapi besok atau lusa, sulit untuk mengatakannya. Kekuatan, atau kekuatan. Lin Ming mengepalkan tinjunya dengan erat. Awalnya, Lin Ming merasa bahwa dalam waktu singkat, kekuatannya melonjak dari 4 kekuatan sutra ke lantai 9 dari rilem kongenital, dan dia sudah tak terkalahkan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika saya berada di rumah situ, ada seorang pria topeng hantu yang mengambil es krim suanyuan di depannya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Sekarang, Wu Yujia, Yun Feiyang dan Wu Mingyu lebih kuat daripadanya. Namun, Lin Ming juga tahu bahwa dia cukup kuat. Tidak, di bawah tangan Wu Mingyu, kekuatannya pecah lagi, dan sekarang dia 9 lapisan di lingkungan asamnya. Kurasa selama aku berlatih dengan Zheng Yuting sekali lagi, kekuatanku akan menembus lagi ke jenis ranah di atas rilem kongenital. Untuk ini, Lin Ming masih penuh dengan kepercayaan diri. Namun, Lin Ming juga tahu bahwa ia harus melakukan persiapan. Memang, dari percakapan antara Wu Mingyu dan Wu Yujia tadi, Lin Ming juga belajar bahwa apakah dia adalah dan guru yang sangat berbakat sangat penting bagi Wu Yujia. Dalam hal itu, aku akan membuktikan kepadamu seberapa tinggi bakatku dalam alkimia. Petik 1. Saat ini, Lin Ming juga membuat keputusan ini. Kemudian, Lin Ming pergi ke keluarga Zheng dan mengeluarkan lebih dari 20 jenis herbal dari gudang kedokteran keluarga Zheng. 20 jenis bahan obat ini persis bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Baoyuan. Awalnya, Lin Ming berencana untuk memperbaiki jenis pil ini untuk sementara waktu, tetapi sekarang dia ingin membuktikan bakatnya di alkimia ke Wu Yujia. Ia juga dapat berlatih dengan jenis pil ini. Melihat kedatangan Lin Ming, Xiao Xinqi menyambutnya dan menunjukkan senyum ramah ke Lin Ming. Dia berkata, besok adalah waktunya untuk berlari untuk presiden. Semua orang siap untuk pergi. Sekarang aku satu-satunya yang tersisa di rumah. Jadi, Dr. Lin, apakah Anda ingin mengobrol dengan saya? Antara kata-kata Xiao Xinqi, mata Lin Ming telah melihat Xiao Xinqi. Semakin dia terlihat, semakin akrab dan intim yang dia rasakan. Mendengar Xiao Xinqi mengatakan demikian, Lin Ming secara alami tersenyum dan mengangguk. Secara alami, tidak masalah. Petik 1. Kemudian mereka duduk di ruang tamu, dan Lin Ming berkata langsung, Chef Xiao, sudahkah kita bertemu di suatu tempat? Bagaimana saya bisa merasa bahwa Anda sedikit akrab? Xiao Xinqi berkata sambil tersenyum, anak muda, cara mengobrolmu terlalu tua. Petik 1. Dengan itu, Xiao Xinqi menunjukkan pandangan serius di wajahnya, dan kemudian berkata, Dokter Lin, Anda sekarang menantu keluarga Zheng. Bahkan dengan perbedaan usia antara Anda dan saya, tidak mungkin untuk kita. Sehat. Petik 1. Sejenak, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan menangis. Dia berkata, Chef Xiao, kamu merasa sangat baik tentang dirimu sendiri. Petik 1. Kemudian, Lin Ming juga berkata, jangan katakan Zheng Yuting adalah wanita saya, katakan saja Wu Yanyi. Anda harus tahu bahwa Wu Yanyi adalah tunangan saya. Katamu, Wu Yanyi adalah tunanganku. Saya akan sukai untuk Anda. Tampaknya setelah beberapa leng tak terduga, wajah Xiao Xinqi juga menunjukkan jejak malu. Aku berpikir terlalu banyak, saya berharap Dokter Lin tidak bawa ke jantung. Petik 1. Tidak. Lin Ming menggeleng.
Dokter Lin, bisa saya mengajukan pertanyaan? Pada saat ini, Xiao Xinqi juga melihat Lin Ming serius dan bertanya. Lin Ming mengangguk. Siapa kau belajar memasak Anda dari? Setelah bertanya, Xiao Xinqi segera melihat Lin Ming dengan tampilan harapan. Pada saat ini, Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mengatakan, orang tua saya mengajarkan saya bagaimana memasak. Petik 1. Oh, apa yang Anda sebut Tuan? Setelah itu, Xiao Xinqi juga meminta. Lin Ming diminta pertanyaan ini untuk sementara waktu. Memang, meskipun ia dibesarkan oleh orang tua, dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang dirinya sendiri, bahkan namanya. Dan ia tidak ingin bertanya sama sekali. Pada saat itu, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu itu. Petik 1. Lalu Lin Ming memutuskan topik dan berkata, oh, omong-omong, Koki Xiao, aku bilang aku mengundang Anda untuk makan malam. Mari kita malam ini pergi. Anda membeli sayuran, saya memasak, apa yang Anda beli, apa yang harus saya lakukan. Petik 1. Setelah mendengarkan ini, mata Xiao Xinqi menyala, dan kemudian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Kemudian, Lin Ming meninggalkan keluarga Zeng. Begitu ia datang ke jalan, Lin Ming menemukan bahwa seseorang mengikutinya diam-diam. Pada saat itu, ia tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya, tetapi ketika ia melihat hal itu, ia merasa lega. Kemudian Lin Ming juga mengatakan kepada orang yang mengikuti dia, aku berkata Wu Yujia, Anda mengikuti saya begitu diam-diam, apa yang akan Anda lakukan? Wu Yujia mengatakan, orang-orang khawatir tentang Anda kau tahu, kakak saya akan membunuh Anda dan bertukar kepala Anda dengan Qian Zitian untuk Longmen Liontin Giok. Petik 1. Setelah jeda, Wu Yujia kemudian berkata, tetapi jika Anda benar-benar memiliki bakat yang luar biasa dalam alkimia, saya pikir kakak saya tidak akan hanya tidak membunuh Anda, mungkin dia akan meminta Anda. Petik 1. Lin Ming mengatakan langsung, oke, mari kita pulang sekarang. Aku akan membuktikan kepada Anda segera apakah bakat alkimia saya adalah tinggi atau rendah. Petik 1. Setelah mendengar ini, Wu Yujia tidak tahu betapa bahagianya dia. Ini pukul lebih dari 10 pagi. Tentu, Wu Sunyi dan Bai Muyu berada di perusahaan, dan Zeng Yuting tidak di rumah. Agaknya, mereka sudah kembali ke rumah Zeng karena mereka akan bersaing untuk presiden besok. Memasuki kamar tidur, Lin Ming langsung mengambil lebih daripada 20 jenis bahan obat. Melihat bahwa Lin Ming mengambil ramuan ini, Wu Yujia penasaran untuk pertama kalinya. Lin Ming, apa pil Anda ingin memperbaiki? Bao Yuan Dan, kata Lin Ming. Apa, Bao Yuan Dan? Tiba-tiba, Wu Yujia melihat Lin Ming dengan kejutan. Lin Ming bingung. Apa yang salah dengan pil Bao Yuan ini? Wu Yujia masih terkejut melihat Lin Ming. Tidak ada yang salah dengan pil Bao Yuan ini, tetapi Anda ingin memperbaikinya. Apakah Anda tahu resepnya? Lin Ming terdiam, aku berkata keindahan, tentu saja saya punya resep tidak, saya sudah diambil semua obat-obatan herbal Cina. Petik 1. Bab 412. Melihat Lin Ming mengatakan ini, Wu Yujia bahkan lebih terkejut dan bertanya, bagaimana Anda tahu resep Bao Yuan Dan? Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu memutar matanya. Alih-alih mengatakan apa-apa lagi, ia langsung menghancurkan lebih dari 20 jenis obat-obatan herbal Cina menjadi bubuk satu persatu. Belum lagi bahwa Lin Ming sekarang memiliki 9 tingkat kekuatan bawaan. Bahkan ketika dia hanya memiliki kekuatan Qi, mudah baginya untuk menghancurkan obat-obatan herbal Cina ini menjadi bubuk. Melihat aksi Lin Ming, wajah Wu Yujia sangat terkejut bahwa dia tidak bisa membantu bertanya lagi, apa yang kamu lakukan, Lin Ming? Lin Ming sedikit tidak sabar dan berkata, aku bilang kecantikan, mengapa kamu memiliki begitu banyak masalah? Tentu saja aku berada di alkimia. Petik 1. Apakah kamu alkimia? Pada saat ini, mata Wu Yujia Mei tidak bisa membantu menatap,
seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Kemudian Wu Yujia melirik kamar tidur dan berkata lagi, Anda tidak memiliki kompor dan kamar tidur Anda. Bagaimana Anda bisa membuat dan? Pada saat ini, Lin Ming juga menunjukkan warna aneh di wajahnya dan berkata, apa yang ingin Anda lakukan dengan tungku alkimia? Wu Yujia tidak tahu harus berkata apa sejenak. Pada saat ini, Lin Ming berkata kepada Wu Yujia, saya mulai membuat pil sekarang. Kemudian dia menempatkan sebagian kecil dari bubuk obat herbal Cina di telapak tangannya dan duduk berkaki silang dengan matanya tertutup. Dia melihat mata Lin Ming telah ditutup, Wu Yujia menatap Lin Ming tanpa berkedip. Namun, dia terlihat bingung. Dia sepertinya tidak tahu apa yang dilakukan Lin Ming. Namun, untuk sesaat, Wu Yujia tidak berbicara. Dia duduk di depan Lin Ming dan masih menyaksikan Lin Ming bangkit. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Tepat ketika Wu Yujia kehilangan kesabarannya, matanya tiba-tiba melebar. Ya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia melihat bahwa bubuk obat herbal Cina di telapak tangan Lin Ming tiba-tiba bergerak, dan kemudian dengan cepat berkumpul bersama. Hanya beberapa detik kemudian, bubuk obat herbal Cina telah berkondensasi menjadi eliksir ukuran ibu jari dan jari. Warnanya hijau, dan aroma obat juga dikirim. Bau sedikit, Wu Yujia juga merasa jauh lebih baik pada roh. Ya Tuhan, kalau begitu, mulut Wu Yujia melebar tanpa sadar, melihat pil Bao Yuan di tangan Lin Ming dengan wajah yang luar biasa. Pada saat ini, dia tampaknya telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Pada saat ini, Lin Ming membuka matanya. Dia melihat pil hijau zamrud di tangannya dan mengangguk dengan kepuasan di wajahnya. Ya, alkimia kedua berhasil. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming juga minum pil Bao Yuan ini dan melihatnya dengan hati-hati. Secara alami, Lin Ming dapat melihat bahwa pil Bao Yuan yang dia oleskan jelas merupakan produk jadi, bukan produk setengah jadi dengan efek samping yang diambil Lu Hongtao sebelumnya. Wu Yujia. Kemudian, Lin Ming tiba-tiba menemukan Wu Yujia menganga. Dia tidak bisa tidak merasa bingung dan berteriak 2 kali. Wu Yujia baru saja pulih, dan kemudian dia berkata dengan cemas, ayo lihat. Kemudian dia merebut pil Bao Yuan di tangan Lin Ming dan memegangnya di tangannya. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa, ini tidak benar, ini tidak benar. Saat menonton, Wu Yujia bergumam, wajahnya selalu penuh dengan warna yang luar biasa. Apa yang benar atau salah, Lin Ming terdiam, dan Wu Yujia sepertinya berencana untuk menelan pil Bao Yuan secara langsung. Setelah dia berkata sepatah kata pun, dia dengan cepat mengambilnya kembali. Pada saat ini, Wu Yujia akhirnya tenang. Dia berkata kepada Lin Ming dengan ekspresi kejutan, Lin Ming, pil Bao Yuan yang Anda buat hampir sempurna tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Setelah jeda, Wu Yujia juga berkata, selain itu, Anda belum pernah melihat atau mendengar tentang metode alkimia. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming sedikit terkejut. Dia tidak bisa membantu bertanya, bagaimana kamu mengatakan itu? Wu Yujia berkata, dalam alkimia, seseorang membutuhkan resep alkimia, 2 membutuhkan tungku alkimia, dan 3 membutuhkan api alkimia. Petik 1. Ketika dia mengatakan itu, wajahnya menjadi semakin aneh. Melihat Lin Ming, katanya, Anda harus memiliki dan fang, tetapi Anda tidak perlu kompor, apalagi dan api. Setelah Anda menghancurkan obat herbal Cina menjadi bubuk dan memasukkannya ke telapak tangan Anda dapat secara langsung memperbaiki pil dengan sukses. Tampaknya ini terlalu luar biasa. Untuk sesaat, Wu Yujia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Oh, jadi itu. Lin Ming juga agak terkejut. Dia belum pernah melihat alkimia orang lain. Dia akan alkimia dengan cara ini, menurut catatan di Tianluo Dansu, menurut langkah-langkahnya. Setelah hukuman tiba-tiba, Lin Ming berkata, Anda telah melihat seluruh proses alkimia saya.
Bagaimana dengan bakat saya dalam alkimia? Petik 1. Setelah tertegun, Wu Yujia mengerutkan kening sedikit dan berkata, metode alkimia Anda luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana menilai bakat Anda sejenak. Pada titik ini, mata Wu Yujia tiba-tiba mencerahkan dan berkata kepada Lin Ming, mengapa Anda tidak pergi ke rumah Wu dengan saya? Kakek saya akan dapat menilai bakat alkimia Anda. Petik 1. Apakah keluarga Wu keluarga pertapa? Mendengar Wu Yujia mengatakan ini, Lin Ming tiba-tiba bergerak di dalam hatinya dan bertanya. Ya, keluarga Wu adalah keluarga pertapa. Wu Yujia tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan, kamu adalah sepupu Sunyi. Jadi Sunyi harus dianggap sebagai anggota keluarga pertapa. Wu Yujia tidak yakin dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Tampaknya bertahun-tahun yang lalu, Wu Songhua dan keluarga Wu putus dan meninggalkan keluarga Wu. Dalam keluarga Wu, saya tidak mendengar ada yang menyebutkan siapapun Wu Songhua. Jadi, saya tidak tahu apakah Sunyi itu adalah anggota keluarga Hermit sekarang. Petik 1. Oh. Bahkan, Lin Minggang baru saja bertanya dengan santai. Karena Wu Yujia berkata begitu, dia tidak peduli. Kemudian Lin Ming berkata, mari kita bicara tentang pergi ke keluarga Wu nanti. Petik 1. Tampaknya dia tidak ingin memaksa Lin Ming. Wu Yujia hanya berkata. Saat itu, bel pintu berdering. Ketika Lin Ming membuka pintu, dia melihat seorang wanita paruh baya dengan beberapa kantong hal-hal di tangannya. Kedua pria jangkung yang berdiri di belakangnya juga membawa beberapa kantong hal-hal di kedua tangan. Melihat bahwa Lin Ming keluar dan membuka pintu, wanita paruh baya itu berkata kepada dua pria itu, hanya meletakkan barang-barang itu di tanah. Petik 1. Kemudian, kedua orang itu meletakkan barang-barang mereka, kata goodbye kepada wanita paruh baya, dan kemudian pergi langsung. Wanita paruh baya ini secara alami Xiao Xinqi. Kenapa? Ini kamu. Pada saat ini, suara yang terkejut keluar, yaitu melihat Wu Yujia keluar, melihat Xiao Xinqi dengan jejak kejutan dan kejutan di wajahnya. Bab 413. Melihat bagaimana Wu Yujia benar-benar tahu Xiao Xinqi, Lin Ming juga terkejut. Memang, untuk mengetahui bahwa Xiao Xinqi juga orang biasa, bagaimana Wu Yujia tahu Xiao Xinqi biasa? Segera, Xiao Xinqi juga menunjukkan tampilan yang dia tidak tahu Wu Yujia sama sekali. Aku Wu Yujia dari keluarga Wu. Ketika kamu datang ke keluarga Wu 15 tahun yang lalu, aku bertemu denganmu, katanya. Wu Yujia juga melihat ke atas dan ke bawah di Xiao Xinqi dan berkata, kamu belum berubah sama sekali. Kamu masih muda dan cantik seperti kamu 15 tahun yang lalu. Petik 1. Pada saat ini, Xiao Xinqi terlihat lebih bingung dan melihat Wu Yujia, gadis, saya pikir Anda mengenali orang yang salah. Saya belum pernah ke rumah Wu. Petik 1. Sehat. Petik 1. Mendengar Xiao Xinqi mengatakan ini, Wu Yujia tertegun sejenak. Pada saat yang sama, dia melihat Xiao Xinqi dan melihat wajah Xiao Xinqi adalah frank. Dia tidak terlihat seperti pembohong sama sekali. Dia tidak bisa menahan sedikit dan bergumam dengan suara rendah, apakah benar-benar aku yang mengenali orang yang salah? Pada saat ini, Lin Ming juga dapat melihat bahwa Xiao Xinqi tidak berbohong. Ketika dia mendengar Wu Yujia berkata pada dirinya sendiri, dia berkata, Wu Yujia, 15 tahun yang lalu, Anda berusia sekitar 10 tahun. Tidak mengherankan bahwa Anda akan mengenali orang yang salah. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming berhenti mengkhawatirkannya, dan kemudian pergi untuk mengambil tas besar di tanah dan membawanya ke dapur. Kemudian, Wu Yujia tampaknya tidak perlu khawatir tentang hal itu lagi dan datang untuk membantu. Pada saat ini, melihat setumpuk hidangan di dapur, Wu Yujia terkejut dan berkata, apakah makan malam ini? Terlalu banyak. Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, tidak banyak, tidak banyak.
Tidak peduli berapa banyak hidangan yang Anda miliki, itu tidak banyak. Petik 1. Wu Yujia juga berkata, ya, saya pikir Anda juga seorang gurme. Saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan memasak yang luar biasa malam ini. Petik 1. Mata Lin Ming melebar. Bisakah kamu memasak? Wu Yujia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya dan berkata, kenapa, aku seorang gadis. Aku tidak bisa memasak. Sebagai anak laki-laki, kamu bisa memasak. Wajah Lin Ming menunjukkan semburat pembangkangan dan berkata kepada Wu Yujia, tentu saja aku bisa memasak, dan itu lezat. Kamu akan menjadi keindahan yang ditaklukkan oleh keterampilan memasakku. Petik 1. Wu Yujia tidak bisa menahan tertawa dan berkata kepada Lin Ming, aku memberitahumu, aku bisa memasak ketika aku bisa berjalan. Sekarang saya kedua dalam memasak, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama, Anda tahu. Petik 1. Oh. Pada saat ini, Lin Ming sudah mulai berurusan dengan tumpukan hidangan ini, dan dia terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada Wu Yujia. Yah, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu tidak percaya? Melihat Lin Ming seperti ini, Wu Yujia tidak bisa sedikit marah. Pada saat ini, Xiao Xinqi menyela, saya adalah juru masak keluarga Zheng, tetapi saya harus mengakui bahwa keterampilan memasaknya luar biasa. Tidak ada yang bisa membandingkan dengannya. Saya yakin kehilangan. Petik 1. Benar atau salah? Melihat Lin Ming, yang sudah sibuk, Wu Yujia menatap Xiao Xinqi. Xiao Xinqi mengangguk sedikit. Bisakah itu palsu? Pada saat ini, Lin Ming masuk dan berkata, Wu Yujia, jangan menghalangi dapur. Keluar. Petik 1. Anda. Wu Yujia bersenandung ke Lin Ming, lalu meninggalkan dapur. Ketika Bai Muyu pertama kali pulang kerja, dia terkejut melihat bahwa ada dua orang asing di rumahnya. Melihat Xiao Xinqi dan Wu Yujia, Bai Muyu kemudian bertanya kepada Wu Yujia, apakah Anda sepupu sunyi Wu Yujia? Memang, Wu Yanyi telah memberitahunya tentang Wu Yujia datang untuk menemukannya. Terutama ketika dia mendengar bahwa Wu Yujia mungkin mengambil inisiatif untuk berhubungan dengan Lin Ming, Bai Muyu merasa sedikit marah dan gugup. Memang, dengan wajah yang memberontak Wu Yanyi, Wu Yujia, sebagai sepupu, tidak akan lebih buruk. Bai Muyu juga berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa membandingkan dengan Wu Sunyi, dia pasti akan banyak melampauinya. Tidak ada yang tahu siapa Lin Ming lebih baik darinya. Jika Wu Yujia benar-benar keindahan terbaik dan mengambil inisiatif untuk berhubungan dengannya, maka Lin Ming bukan Lin Ming. Pada saat ini, Wu Yujia juga memandang Bai Muyu dan mengangguk, ya, aku sepupu sunyi, Wu Yujia. Petik 1. Lalu dia bertanya, apakah Anda Bai Muyu, pacar tunangan sepupu saya? Yah, apa kabar? Mendengar Wu Yujia tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, Xiao Xinqi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Bagaimana dengan suara ini? Rasanya seperti hubungannya sangat rumit. Untuk sementara waktu, pertanyaan ini juga biarkan Bai Muyu bukan dari Leng selanjutnya, tetapi kemudian tanpa berpikir mengangguk, ya, saya pacar Lin Ming. Petik 1. Melihat Bai Muyu mengakuinya, mata Wu Yujia penuh dengan sarkasme sejenak. Dia berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, Lin Ming memiliki banyak pacar. Sejauh yang saya tahu, selain Anda, ada Chen Minran, Jia Suangai, Suan Yuan Bingling, Du Sengjun, Tang Wenbing, Gu Dongman, Lei Bing, oh ya, ada Zheng Youting. Oh, omong-omong, ini juga yang saya pelajari untuk saat ini. Diperkirakan masih banyak hal yang belum saya pelajari. Petik 1. Setelah itu, Wu Yujia menatap Bai Muyu dengan tampilan yang menarik. Ketika Xiao Xinqi mendengar bahwa Wu Yujia mengatakan serangkaian nama seperti itu, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak bisa tidak mengatakan dalam hatinya, aku akan pergi. Apakah Lin Ming begitu memberontak? Ada begitu banyak kecantikan di sekitar. Berpikir, Xiao Xinqi tidak bisa membantu tetapi khawatir tentang Zheng Yuting.
Mendengar bahwa Wu Yujia mengatakan serangkaian nama, Bai Muyu sedikit tertegun sejenak. Dia tidak berharap bahwa Wu Yujia telah menyelidiki wanita itu di sebelah Lin Ming dengan sangat jelas. Pada saat yang sama, dia tidak mengharapkan itu. Tanpa sadar, ada begitu banyak wanita cantik di sekitar Lin Ming, dan mereka semua luar biasa. Kemudian Bai Muyu berkata kepada Wu Yujia, yang sepertinya ingin melihat leluconnya. Pria mana yang tidak memiliki banyak teman wanita di sekitarnya? Jika Lin Ming tidak memiliki banyak teman wanita di sekitarnya, saya ragu apakah Lin Ming tidak memiliki pesona. Petik 1. Setelah jeda, Bai Muyu juga berkata dengan tegas, sebaliknya, para wanita yang lebih cantik di sekitar Lin Ming, semakin saya suka Lin Ming. Jika suatu hari, hati Lin Ming memiliki tempat saya tidak tahu seberapa suksesnya menjadi. Petik 1. Melihat Bai Muyu mengatakan ini, mata Wu Yujia terkejut dan dihargai. Kemudian dia menatap Bai Muyu dengan jijik di matanya dan berkata, Bai Muyu, aku memberitahumu sekarang bahwa Lin Ming adalah orang baik Wu Yujia. Jika kamu tidak mengatakan bahwa Wu Yangi tidak bisa bersaing denganku, Anda juga tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk bersaing dengan saya. Petik 1. Bab 414. Tentu saja. Mendengar ini, Bai Muyu merasakan momen keheningan. Apa yang paling dia khawatirkan adalah sesuatu yang terjadi. Bahkan, ketika Wu Sunyi mengatakan bahwa Wu Yujia akan mengambil inisiatif untuk berhubungan dengan Lin Ming, dia takut akan hal ini. Tanpa diduga, dia akan datang ke apapun yang dia takutkan. Pada saat ini, Wu juga kembali dari pekerjaan. Pertama kali saya melihat Wu Yujia, wajah Wu Sunyi dingin dan ringan. Setelah melihat matanya, dia pikir Wu Yujia tidak ada dan ingin pergi. Tampaknya dia marah dengan mengabaikan Wu. Wu Yujia tiba-tiba berdiri dan berhenti di depan Wu. Dia melihat Wu secara provokatif dan berkata, Sepupu, Lin Ming sudah menjadi orang baik dalam bahasa Wu. Anda tidak memenuhi syarat atau mampu bersaing dengan saya. Cepat atau lambat, saya akan mengambil Lin Ming kepada keluarga Wu dan bertemu kakek saya. Petik 1. Setelah mendengar ini, Wu Sunyi tidak memiliki gelombang sedikit pun dalam ekspresinya. Dia hanya berkata, apa yang kamu suka lakukan, apa yang kamu lakukan. Kemudian berjalan di sisi Wu Yujia, dan berjalan menaiki tangga perlahan. Melihat Wu Sunyi seperti ini, Wu Yujia, meskipun tidak lagi enggan, tidak bisa membantu tetapi terlihat marah dan berkata dengan keras ke punggung Wu Sunyi. Sepupu, aku memberitahumu bahwa kamu akan menyesali sikapmu padaku lebih cepat atau lambat. Tidak hanya priamu, tetapi juga aku akan mengambil liontin jade longmenmu, yang milikku. Petik 1. Mendengar 4 kata longmen jade pendant, Xiao Xinqi, duduk di sofa, tampaknya menonton permainan. Dia tidak bisa menahan diri. Dia mengikuti dengan cermat, menunjukkan pandangan berpikir. Pada saat ini, sosok Wu Sunyi telah menghilang di sudut lantai 2. Pada saat ini, Bai Muyu tidak ingin tinggal bersama Wu Yujia sama sekali, jadi dia naik ke atas. Pada saat ini, Lin Ming masih sibuk di dapur, dan akhirnya selesai lebih dari 10 hidangan. Ketika Lin Ming membuka pintu dapur, rasa makanan yang kaya segera melayang ke ruang tamu, bahkan ke lantai 2. Wow, baunya enak. Petik 1. Bau aroma makanan. Wu Yujia tiba-tiba berdiri dari sofa, matanya cerah dan melihat ke arah dapur. Kemudian melangkah maju, Wu Yujia datang dengan cepat. Ini, baru saja datang ke pintu dapur, langkah Wu Yujia tidak bisa membantu tetapi berhenti, menunjukkan wajah terkejut, melihat meja makanan penuh. Memang benar bahwa Wu Yujia mengatakan yang sebenarnya sebelumnya. Keterampilan memasaknya sangat bagus, dan hampir mencapai ranah dapur-dapur. Jadi dengan keterampilan memasaknya, kita dapat melihat untuk pertama kalinya seberapa buruk 16 piring di atas meja. Dilihat dari pengaturan piringan, warna dan aroma 16 hidangan ini, mereka telah melampaui dia banyak.
Dan yang paling penting adalah dia ingat dengan jelas bahwa butuh Lin Ming kurang dari 2 jam untuk membuat 16 piring ini. Dalam linglung untuk sementara waktu, Wu Yujia tidak bisa menunggu. Dia segera berlari ke dapur dan ingin mencicipinya dengan sumpit. Tapi Lin Ming berhenti dan berkata, "Jangan khawatir. Ambil makanan ke restoran." Petik 1. Oh. Untuk sesaat, Wu Yujia sedikit pintar. Setelah menjawab panggilan, dia mengambil piring dan pergi ke restoran. "Lin Ming, kamu membuat semua hidangan ini." Pada saat ini, Xiao Xinqi juga datang. Meskipun dia telah melihat keterampilan memasak Lin Ming, dia tidak bisa menatap dan bertanya. Lin Ming tersenyum. "Aku tidak berhasil. Apakah itu keluar dari udara tipis?" Antara berbicara, 16 hidangan ini telah disajikan ke meja makan. Sunyi, Muyu, makan malam. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming juga memanggil ke atas. Mereka sudah mencium bau makanan. Ketika mereka mendengar suara Lin Ming, mereka segera turun. Makanan Lin Ming sangat menggoda bahwa Wu Yanyi dan Bai Muyu bahkan tidak peduli tentang makan malam dengan Wu Yujia. Kemudian mereka melepaskan nafsu makan mereka dan mulai makan. Salah satunya lebih dibesar-besarkan daripada Wu Sunyi dan Bai Muyu. Tampaknya mereka belum makan selama lebih dari 10 hari. 2 sumpit ke bawah, hampir hidangan, ada no. Orang ini secara alami Wu Yujia. Setelah makan, Wu Yujia menyentuh perutnya dengan puas dan berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, saya akan mengambilnya. Keterampilan memasak Anda sangat bagus. Ini jauh lebih baik daripada saya." "Kamu benar. Keterampilan memasak Anda telah menaklukkan seorang wanita cantik." Petik 1. Dengan itu, Wu Yujia melihat Wu Yanyi dan Bai Muyu. Tampaknya dia sengaja meningkatkan suaranya. Lalu dia berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, aku sangat kenyang. Ayo naik dan lakukan beberapa kegiatan. Bagaimana dengan pencernaan?" Wu Sunyi bangkit dan meninggalkan restoran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Bai Muyu, dia segera berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, seseorang telah makan makanan besar Anda. Anda harus tetap membersihkan piring dan sumpit. Ayo naik dan bersenang-senang." "Yah, apa? Kamu pergi dan bermain sendiri. Aku punya hal lain untuk dilakukan." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming bangkit, meninggalkan restoran dan meninggalkan villa. Memang, Lin Ming memiliki hal penting untuk dilakukan saat ini. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-9 kekuatan bawaan, dia akan mencapai level baru. Lin Ming merindukan level ini. Jika Anda ingin berbicara tentang cara berkultivasi dengan cepat, tidak diragukan lagi untuk berkultivasi bersama dengan Zheng Yuting. Secara alami, Lin Ming pergi ke keluarga Zheng. Pada saat ini, Zheng Yuting, yang sibuk sepanjang hari, baru saja menghabiskan makanannya dan bersiap untuk menemukan Lin Ming. Melihat kedatangan Lin Ming, Zheng Yuting secara alami sangat bahagia dan berkata, "Lin Ming, semuanya sudah siap sekarang. Kami akan menunggu kontes besok untuk memulai." Pada saat itu, ayah saya akan menjadi yang pertama. Petik 1. Lin Ming juga mengangguk, "Ayahmu memiliki 4 pil Zengqi, dan kekuatannya telah ditingkatkan dari sedikit kekuatan Qi hingga 5 kekuatan sutra. Jika dia bisa mengalahkan Qian Zitian dengan 3 kekuatan sutra, tidak akan ada masalah." Petik 1. Ya. Nada-nada Zheng Yuting mengungkapkan rasa umum, mengatakan, "Ayah saya telah menunggu hari ini, menunggu selama beberapa dekade, menunggu 1 hari untuk menjadi Presiden Asosiasi Seni Marsial Haizu." Petik 1. Dengan itu, dia melihat Lin Ming dengan penuh syukur dan berkata, "Lin Ming, terima kasih, Anda tidak hanya menyembuhkan penyakit saya, tetapi juga membuat saya seorang master kungfu. Anda juga membuat ayah saya memiliki energi di tubuhnya dan berharap untuk menjadi presiden." Saya. Dengan itu, Zheng Yuting tiba-tiba terlihat sedikit pemalu dan sedikit membangkitkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berani melihat Lin Ming. Melihat ini, Lin Ming tidak mengerti. Dia berkata sambil tersenyum,
jadi, kamu ingin berjanji, kan? Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Tapi, Zheng Yuting adalah sepasang penampilan koketis, kata sebuah kalimat, wajah murni yang indah, tetapi juga muncul dua awan merah. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa tidak melihatnya. Jika bukan karena usia muda Zheng Yuting, dan ada hal-hal penting yang harus dilakukan saat ini, Lin Ming sudah mulai. Pada saat ini, Lin Ming juga berkata, Ting Ting, ayolah, mari perbaikan ganda. Petik 1. Zheng Yuting segera menatap Lin Ming dengan takjub. Bab 415. Ting Ting, kamu duduk. Suangxiu sangat penting bagiku, katanya. Lin Ming sudah duduk dulu dan merentangkan tangannya. Melihat ini, Zheng Yuting secara alami terdiam. Bahkan, dia berpikir bahwa Lin Ming benar-benar tertarik olehnya dan ingin menjatuhkannya. Pada saat ini, Zheng Yuting hanya bisa duduk dengan baik dan berlatih dengan Lin Ming. Karena dia telah mempelajari kekuatan Lin Ming untuk waktu yang lama. Jika Lin Ming tidak mengambil inisiatif untuk bertanya padanya, tidak ada gunanya baginya untuk melakukan semua yang dia bisa. Pada saat ini, Lin Ming, yang telah duduk dengan baik, terasa bahwa ketika telapak tangannya menyentuh telapak tangan Zheng Yuting, jejak nafas segera lewat dari telapak tangan Zheng Yuting dan memasuki tubuhnya. Segera, nafas satu sama lain di tubuh Lin Ming dan Zheng Yuting juga membentuk siklus dan dicampur. Tiba-tiba, Zheng Yuting juga merasa bahwa situasi ini sangat indah, yang membuatnya merasa bahwa tubuhnya ringan, seolah-olah dia akan terbang saat berikutnya. Segera, Zheng Yuting melemparkan pikirannya yang lain dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dengan Lin Ming. Dalam pelatihan ganda, waktu berlalu dengan cepat. Segera pagi-pagi sekali. Segera, ketika sinar matahari pertama datang ke kamar tidur, pagi itu juga datang. Lin Ming dan Zheng Yuting membuka mata mereka pada saat yang sama. Dan pada saat ini, keduanya dalam semangat tinggi. Setelah mengembalikan dua telapak tangannya, Zheng Yuting tidak dapat membantu berseru, wow, ini luar biasa. Itu hanya malam Suangxiu. Kekuatanku telah menembus lagi, dan itu merupakan terobosan terus-menerus, dari 2 kekuatan sutra hingga 4 sutra. Petik 1. Adapun situasi Zheng Yuting, Lin Ming terkejut dan normal. Memang benar bahwa ketika Lin Ming menggunakan Jiulong Needle untuk membuat Zheng Yuting seorang gadis normal, ia juga membuat jejak bawaan Qi di Zheng Yuting sepenuhnya mengintegrasikan ke dalam tubuhnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam hal bakat, Lin Ming secara intuitif menyadari bahwa Zheng Yuting jauh lebih kuat daripada Wu Sunyi. Pada saat ini, Zheng Yuting juga berkata, suami, kekuatan saya telah menembus 2 lapisan. Anda lebih kuat dari saya, Anda harus menembus lebih dari saya. Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya, aku tidak membuat terobosan. Petik 1. Tidak mungkin. Untuk pertama kalinya, Zheng Yuting tidak percaya. Lin Ming hanya menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat dia mulai berpikir. Meskipun kultivasi ganda dengan Zheng Yuting benar-benar halus, Lin Ming juga dapat merasakan bahwa di bawah pengoperasian metode pernapasan, ia tampaknya dapat menerobos ke tingkat berikutnya kapan saja. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi, ranahnya tidak bisa menerobos sebentar. Saat itu, telepon berdering. Segera setelah Lin Ming melewati, datanglah suara cemas Bai Muyu. Lin Ming, itu tidak baik. Ada pencuri di rumah. Dia mencuri sesuatu yang sangat penting yang dibawa oleh Sunyi. Petik 1. Oh. Mendengar ini, Lin Mingxin merasa aneh untuk pertama kalinya. Memang benar bahwa dengan kekuatan 9 roh sutra Wu saat ini, belum lagi mencuri barang-barang pribadi Wu, bahkan pertama kali dia memasuki kamar Wu, dia akan segera ditemukan oleh Wu, apalagi mencuri. Apa masalahnya? Kemudian Lin Ming bertanya. Lin Ming, kembali dengan cepat. Sekarang Wu Yanyi akan bertarung dengan sepupunya. Bai Muyu juga berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Lin Ming secara alami tahu apa yang terjadi.
Jika seseorang bisa mencuri sesuatu dari Wu Sunyi, ia harus Wu Yujia. Pada saat yang sama, Lin Ming juga tahu bahwa jika Wu Sunyi dan Wu Yujia melawan, mereka akan kehilangan. Berpikir ini, Lin Ming mengatakan, Muyu, menghentikan mereka. Jangan biarkan Sunyi dan Wu Yujia melakukannya. Petik 1. Bai Muyu mengatakan, aku tahu, kau kembali dengan cepat. Petik 1. Sehat. Petik 1. Lalu Lin Ming menutup telepon. Melihat bahwa Lin Ming sedang terburu-buru untuk meninggalkan, Zheng Yuting tidak bisa membantu bertanya, suami, ada apa? Lin Ming mengatakan, ada seorang pencuri di rumah. Dia mencuri sesuatu dari Sunyi. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming keluar dari kamar tidur. Pada saat ini, Lin Ming hanya melihat Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan datang muka dengan muka. Keduanya penuh musim semi. Memang, mereka sangat senang bahwa mereka tidak bisa menemukan utara. Pertama-tama, Lin Ming dan Zheng Yuting menghabiskan malam di kamar tidur mereka. Ini benar-benar yakin. Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan alami merasa bahwa Lin Ming, anak In Hukum dan anak In Hukum, tidak bisa lari. Selain itu, hari ini adalah hari untuk bersaing untuk presiden asosiasi. Zheng Guangnan juga tahu bahwa setelah ia mengambil pil Zhengqi, Qian Zitian pasti akan dikalahkan oleh dia, apalagi orang lain. Setelah puluhan tahun menunggu, Zheng Guangnan akan menunggu sampai ia menjadi presiden asosiasi. Bagaimana tidak bahagia dan bersemangat dia. Dokter, Lin, aku bangun pagi-pagi. Aku akan tidur lagi. Hanya untuk melihat Lin Ming keluar dari kamar tidur Zheng Yuting, kata Zheng Dejiang sambil tersenyum. Kemudian ia juga melihat Zheng Yuting samar-samar. Zheng Guangnan melanjutkan dengan mengatakan, Dokter, Lin, hari ini adalah hari kompetisi seni bela diri untuk presiden asosiasi. Anda harus berada di sana untuk menyaksikan saat yang paling penting bagi saya dan keluarga Zheng. Petik 1. Lin Ming mengatakan, sesuatu yang mendesak terjadi di rumah saya harus kembali untuk melihat situasi cara ini. Saya akan berada di sana ketika saya selesai berurusan dengan situasi di rumah. Melihat ini, Zheng Guangnan cepat berkata, karena sesuatu yang terjadi di rumah, penting untuk kembali dan berurusan dengan itu. Petik 1. Kemudian, Lin Ming meninggalkan keluarga Zheng dan bergegas pulang. Hentikan. Petik 1. Begitu memasuki ruang tamu, Lin Ming melihat Wu Sunyi dan Wu Yujia memelototi satu sama lain. Mereka terlihat seperti mereka akan memulai. Dia segera berhenti mereka. Pada saat yang sama, Lin Ming juga datang ke Wu Yanyi dan Wu Yujia. Wu Sunyi memandang Lin Ming dengan wajah dingin dan berkata dingin, Lin Ming, keluar dari jalan. Wu Yujia mencuri hal penting yang paling tua saya meninggalkan saya. Jika dia tidak kembali, aku akan bertarung dengan dia. Petik 1. Mendengar ini, Wu Yujia juga mencibir dan bertanya, Wu Sunyi, yang mata Anda melihat bahwa aku mencuri Anda Longmen Liontin Giok. Setelah mendengar ini, Lin Ming terkejut. Dia tidak berharap bahwa hal dicuri dari Wu Sunyi juga Liontin Giok Longmen. Pada saat ini, Wu Sunyi terus menghadapi dingin dan berkata kepada Wu Yujia, tidak ada yang bisa mencuri apapun dariku kecuali Anda. Petik 1. Pada saat ini, Wu Yujia juga tampak seperti dia akan keluar, bersenandung dingin, ya, Anda benar aku mencuri Anda Longmen Liontin Giok Anda tidak memiliki kemampuan untuk tetap siapa yang menyalahkan Anda dapat hanya menyalahkan dirimu sendiri. Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengambil gerbang Liontin Giok kembali naga dari saya, haha. Petik 1. Dengan itu, Wu Yujia melihat Wu Sunyi dan mencibir 2 kali. Bab 416. Pada saat ini, Wu Sunyi tampaknya telah tenang, lalu menatap Wu Yujia dan bertanya, Longmen Jade Pendant, Anda tidak mencurinya. Wu Yujia hanya mencibir 2 kali seperti sebelumnya, dan tidak mengatakan apa-apa untuk sesaat. Dia sepertinya meremehkan. Setelah memikirkannya, Lin Ming berkata kepada Wu Sunyi, istri,
saya tidak berpikir Wu Yujia melakukannya. Anda berpikir, dengan kekuatan Wu Yujia, ketika dia muncul, dia tidak dapat muncul dan mencuri liontin giok Anda tanpa kesadaran. Bisakah dia? Petik 1. Untuk sesaat, Wu Sunyi tidak bisa menahan diam. Memang, setelah dia tenang, dia memiliki ide yang sama dengan Lin Ming. Lin Ming kemudian berkata, jadi, yang paling penting sekarang adalah menemukan pencuri asli. Petik 1. Pada saat ini, Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi terlihat ketakutan dan berkata, tetapi pencuri ini dapat memasuki kamar tanpa sadar dan mencuri liontin giok dari Sunyi dan saya tidak menyadarinya sama sekali. Ini mengerikan. Pada titik ini, Bai Muyu juga tampaknya menganggap beberapa konsekuensi mengerikan, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, Lin Ming juga merasa bahwa pencuri itu sengit, tetapi dia merasakan sedikit celaan diri di dalam hatinya. Memang, jika dia belum berada di keluarga Zeng dan perbaikan ganda Zeng Yuting tadi malam, mungkin dia akan memperhatikan ketika pencuri itu muncul. Pada saat ini, Bai Muyu, yang masih takut, tiba-tiba berkata kepada Lin Ming, pencuri ini sangat kuat. Jika dia kembali lagi, apa yang harus kita lakukan? Datang dan tidur dengan kita. Hanya ketika aku tidur di sampingnya Anda bisa merasa aman. Petik 1. Setelah mendengar ini, sebelum Lin Ming berbicara, Wu Sunyi memutar matanya dan segera berkata kepada Bai Muyu, aku merasa bahwa kamu takut. Ikmun 0. Pencuri itu datang untuk Longmen Jade Pendant. Jika pencuri benar-benar ingin melakukan sesuatu kepada kita, dia melakukannya tadi malam. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang pencuri yang kembali. Sehat. Kata-kata ini sepertinya mengingatkan Lin Ming dari sesuatu. Dia terkejut dan bertanya kepada Wu Sunyi, istri, selain kita, siapa yang tahu Anda memiliki gerbang-gerbang Dragon Liontin? Memang, jika Wu Yujia tidak mengatakan beberapa saat yang lalu apa yang Yangi telah dicuri adalah liontin Jade Longmen, dia tidak tahu bahwa hal terpenting orang tua Wu Yangi yang tersisa baginya juga merupakan liontin Jade Longmen. Lin Ming, sebagai tunangannya, hanya tahu tentang itu. Bagaimana pencuri tahu tentang itu? Melihat pertanyaan tiba-tiba Lin Ming, Bai Muyu merasa aneh dan berkata, ya, Sunyi, bagaimana si pencuri tahu bahwa Anda memiliki Longmen Jade Pendant? Sebagai teman sekelas, teman, kolega dan sahabat Anda selama bertahun-tahun, Anda tidak memberitahu saya tentang itu. Jika tidak disebutkan oleh Wu Yujia tadi, saya tidak akan tahu. Petik 1. Tiba-tiba, Wu Sunyi juga memandang Wu Yujia lagi dan bertanya dengan dingin, Wu Yujia, aku punya gerbang-gerbang Dragon Liontin. Selain kakekku, tidak ada orang kedua yang tahu. Bagaimana kamu tahu? Wu Yujia baru saja berkata, bahkan, itu sangat sederhana, karena seseorang tahu bahwa orang tua Anda memiliki Longmen Jade Pendant. Sekarang setelah orang tua Anda pergi, liontin Jade Longmen ini akan jatuh pada Anda. Tentu saja, saya yakin tidak akan ada orang lain selain saya yang tahu Anda memiliki gerbang Dragon Jade Pendant. Setelah jeda, Wu Yujia melanjutkan, jadi, pikirkan dengan hati-hati. Pernahkah Anda memberitahu siapapun sebelum Anda memiliki gerbang Dragon Jade Pendant? Tidak ada. Wu Sunyi segera berkata tanpa berpikir. Pada saat ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi keheningan, untuk sementara waktu tidak ada yang mengatakan. Setelah beberapa saat, Bai Muyu tiba-tiba berkata, oh, sepertinya kami telah melupakan seseorang. Petik 1. Wei Hao. Untuk sesaat, Lin Ming, Wu Sunyi dan Wu Yujia semuanya memandang Bai Muyu. Kemudian Bai Muyu berkata, Xiao Xinqi, koki keluarga Zeng, ada di sini ketika Wu Yujia menyebutkan bahwa Wu Sui memiliki liontin gerbang naga. Kemudian, liontin giok Wu Sui dicuri. Apakah itu kebetulan? Setelah mendengar ini, Wu Sunyi mengangguk dan berkata, ya, itu benar-benar kebetulan. Kenapa pencuri itu tidak mencuri cepat atau lambat? Hanya setelah Wu Yujia menyebutkan bahwa dia memulai.
Menurut pendapat saya, kemungkinan besar Xiao Xinqi melakukannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Ming terdiam dan berkata, istri saya, Chef Xiao hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk mencuri liontin giok yang Anda bawa di sebelah tubuh Anda? Melihat semua orang berbicara tentang Xiao Xinqi, Wu Yujia juga menunjukkan tampilan memori dan berkata, 15 tahun yang lalu, meskipun saya berusia 11 tahun, saya yakin saya tidak mengingatnya. Pada saat itu, saya melihat Xiao Xinqi di keluarga Wu. Tapi Xiao Xinqi membantahnya. Agak aneh. Saya merasa Xiao Xinqi juga aneh. Petik 1. Oh. Melihat Wu Yujia mengatakan ini lagi, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi percaya, karena ia juga memiliki perasaan berbeda tentang Xiao Xinqi. Pada saat ini, dia juga bertanya, apa yang aneh? Wu Yujia menggelengkan kepalanya, untuk sementara waktu, aku tidak bisa mengatakan apa yang aneh, tapi hanya saja dia menyangkal bahwa dia belum pernah ke keluarga Wu, yang layak diragukan kita. Petik 1. Pada akhirnya, Lin Ming berpikir bahwa Xiao Xinqi adalah yang paling mencurigakan. Akhirnya, Lin Ming berkata, karena semua orang berpikir bahwa Xiao Xinqi kemungkinan besar mencuri liontin jade Longmen sunyi, oke, tinggalkan masalah ini kepada saya. Jika Xiao Xinqi mencuri liontin jade Longmen, saya akan mengambilnya kembali. Jika tidak, Xiao Xinqi dapat dihapus. Petik 1. Pada saat ini, Wu Yujia juga tiba-tiba berkata, aku selalu merasa Xiao Xinqi tidak bersalah. Petik 1. Lin Ming kemudian bangkit dan berkata, aku akan menemukan Xiao Xinqi. Mari kita coba menemukannya yang pertama. Petik 1. Setelah itu, Lin Ming pergi dan menuju keluarga Zheng. Pada saat ini adalah situs kompetisi yang besar. Qian, Zheng, Lu dan Chen datang ke keluarga satu demi satu. Sebelumnya, Lu Kuanyou dan Chen Changjing menjernihkan hubungan antara Lin Ming dan Zheng Yuting, sehingga mereka menyerahkan pemilihan untuk presiden asosiasi. Tapi tentu saja, sebagai salah satu dari 4 keluarga, Lu Kuanyou dan Chen Changjing merasa bahwa mereka masih perlu datang dan berpartisipasi di dalamnya. Mereka juga dapat membiarkan praktisi seni bela diri dari 4 keluarga memiliki kompetisi. Lu Kuanyou, Chen Changjing, tidakkah kamu memperhatikan keluargaku? Sama seperti Lu Kuanyou dan Chen Changjing bertukar salam dengan orang lain, suara dingin dan sosok datang ke arah mereka. Ini Qian Zitian. Melihat Qian Zitian datang, Lu Kuanyou dan Chen Changjing hanya acuh tak acuh dan sopan. Setelah mereka mengatakan halo sesuka hati, mereka menemukan alasan dan pergi. Memang benar bahwa mereka menyaksikan adegan Lin Ming membunuh Qian Shengrong. Sekarang mereka tidak ingin Lin Ming dan keluarga Zheng salah paham. Mereka masih dekat dengan keluarga Qian. Lu Kuanyou, Chen Changjing, berhenti untukku. Petik 1. Melihat Lu Kuanyou dan Chen Changjing benar-benar mengabaikan penampilan mereka dan ingin pergi, wajah Qian Zitian berubah menjadi hitam segera dan bersorak. Sehat. Suara minuman dingin membuat Lu Kuanyou dan Chen Changjing merasakan dentang di hati mereka untuk pertama kalinya. Memang, pada saat itu, mereka tiba-tiba merasa bahwa Qian Zitian memiliki momentum yang tak tertandingi, yang membuat mereka tidak bisa pergi. Tetapi ketika mereka memikirkannya nanti, tiba-tiba menyadari mereka. Dalam pandangan mereka, Qian Zitian sekarang adalah kekuatan San Si Qijin, yang jauh lebih kuat daripada mereka. Bab 417. Melihat bahwa mereka berdua saling memandang dengan jejak panik, wajah Qian Zitian mereda sedikit sejenak, tapi kemudian ia juga memandang mereka dengan wajah penuh sarkasme. Kalian berdua, dengan sekelompok besar orang, pergi ke perusahaan grup Pengyu menjilat dengan Lin Ming dengan cara profil tinggi. Saya telah dikenal untuk waktu yang lama. Saya harus mengatakan bahwa latihan Anda sangat bodoh. Ini sangat bodoh bahwa tidak ada obat untuk itu. Dengan kata-kata ini, wajah Qian Zitian menjadi lebih ironis dan berkata kepada Lu Kuanyou dan Chen Changjing.
Lin Ming membunuh anak saya Zheng Rong dan memiliki perseteruan sengit dengan keluarga Qian. Jika Anda melakukannya terang-terangan, Anda pertempuran melawan saya dan keluarga Qian. Petik 1. Setelah mendengar ini, Lu Kuanyou dan Chen Changjing jijik dan ingin mengatakan bahwa bahkan jika mereka adalah musuh dengan Anda dan keluarga Qian, mereka masih takut Qian Zitian. Jadi setelah sedikit pemikiran, Lu Kuanyou enggan diperas senyum di wajahnya, dan kemudian berkata kepada Qian Zitian, Master Qian, ini adalah kesalahpahaman. Apa kesalahpahaman besar? Seperti yang Anda tahu, ketika saya masih di keluarga Qian malam itu, para praktisi seni bela diri dari keluarga Lu dan Chen, dalam rangka untuk membantu keluarga Qian, mencoba untuk menghentikan Lin Ming dari membunuh saudaranya Zheng Rong. Lin Ming telah menyakiti mereka. Jadi kita benar-benar pergi untuk menemukan Lin Ming untuk membalas dendam. Petik 1. Melihat Lu Kuanyou jitu kebohongan, Qian Zitian tidak bisa membantu tertawa dan bersorak, baik Lu Kuanyou, bagaimana saya bisa percaya kebohongan Anda sebelum Qian Zitian adalah orang bodoh? Ia mengatakan, mata Qian Zitian juga menatap Lu Kuanyou, Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda berbohong padaku? Ya, pada saat yang sama, semangat pembunuh lebih kuat keluar dari Qian Zitian. Ini segera membuat Lu Kuanyou hampir berseru, langkahnya telah mundur beberapa kali, kakinya lemah, dan ia hampir tidak berdiri teguh. Melihat penampilan Qian Zitian bahwa ia hendak membunuh Lu Kuanyou, Chen Changjing sedikit takut sejenak. Dia segera berkata, Master Qian, hal-hal yang benar-benar tidak apa yang Anda pikirkan, kami benar-benar akan membalas dendam pada Lin Ming. Jangan dengarkan orang-orang yang memiliki motif tersembunyi. Mungkin tujuan dari orang-orang adalah memisahkan hubungan kami. Petik 1. Mendengar ini, Qian Zitian juga diikuti makna Chen Changjing dan mengatakan dengan sinis, salah satu yang mengatakan keinginan untuk mengasingkan kita adalah keluarga Zheng. Oke. Karena Anda berpikir keluarga Zheng begitu tercela, silakan membuktikan kepada saya bahwa Anda bermusuhan. Untuk keluarga Zheng. Petik 1. Dengan itu, Qian Zitian melirik kerumunan di sekelilingnya dan melihat sosok di kerumunan, yang Zheng Dejiang. Kemudian, Qian Zitian menunjukkan sedikit ejekan dan berkata kepada Lu Kuanyou dan Chen Changjing, abadi Zheng Dejiang ada di sana. Kalian berdua bisa pergi ke sana. Sekarang memberinya tamparan di wajah. Petik 1. Ini, tiba-tiba, Lu Kuanyou dan Chen Changjing tidak bisa membantu melihat satu sama lain. Memang, bahkan jika Anda memberi mereka 10.000 keberanian, mereka tidak berani tamparan Zheng Dejiang di wajah. Haha, saat ini, Qian Zitian tidak bisa membantu mencibir, Lu Kuanyou, Chen Changjing, Anda berani untuk menipu saya bisa membunuh anjing Anda segera. Petik 1. Dengan seperti minuman dingin, Lu Kuanyou dan Chen Changjing segera berubah pucat, dan wajah Qian Zitian menjadi lebih ironis. Lalu ia berkata kepada Lu Kuanyou dan Chen Changjing, pada kenyataannya, Anda tidak perlu takut. Sekarang saya tidak ingin hidup anjing Anda, tapi... Petik 1. Pada titik ini, Qian Zitian juga suram. Dia tersenyum dan kemudian berkata, tapi sekarang Anda dua harus membuat saya berlutut dan kowtow. Apa? Saat mendengar ini, Lu Kuanyou dan Chen Changjing, meskipun mereka takut dengan Qian Zitian, tidak bisa membantu tetapi marah. Mata mereka terbuka lebar dan menatap Qian Zitian. Lalu Lu Kuanyou, dengan wajah merah, berkata kepada Qian Zitian, Qian Zitian, jangan pergi terlalu jauh. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apa saja dengan kekuatanmu. Petik 1. Yah, itu benar. Chen Changjing di sampingnya tidak bisa menahan dan berkata kepada Qian Zitian, meskipun Anda memiliki kekuatan 3 kekuatan sutra, kota Haizu bukanlah tempat bagi keluarga Qian Zitian dan Qian untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Jangan lupa, ada kakak laki-laki Lin Minglin. Di depan Elder Brother Lin, Anda seremah seekor ayam. Petik 1. Apa? Brother Lin. Haha. Tiba-tiba, dia mendengar Chen Changjing memanggil Lin Ming seperti ini. Sejenak,
Qian Zitian tertegun dan tidak bisa menahan tertawa. Pada saat ini, Lu Kuanyou juga berkata dengan wajah lurus, Saudara Lin memiliki kekuatan bawaan. Dia sudah menjadi daratan. Dia memenuhi syarat dan layak atas judul kehormatan kami. Petik 1. Haha. Sejenak, Qian Zitian tidak bisa menahan tertawa lebih keras. Dia tampak sangat menghina Lu Kuanyou dan Chen Changjing, dan berkata, Lu Kuanyou, Chen Changjing, Anda benar-benar memalukan keluarga aristokrat. Anda menyebut anak laki-laki berbulu untuk menjadi saudara tertua. Wajah keluarga aristokrat telah sepenuhnya dipermalukan oleh kalian berdua. Aku malu untukmu. Petik 1. Qian Zitian, kamu lancang. Kamu sama dengan guru Lu. Kualifikasi apa yang harus Anda katakan tentang itu tentang guru Lu? Pada saat ini, seorang praktisi seni bela diri dari keluarga Lu tidak dapat mendengarkan lagi. Dia memandang Qian Zitian dengan wajah pembunuh dan berkata dengan dingin. Saat ini ketika lelaki itu membuka mulutnya, Lu Kuanyou tidak bisa membantu tetapi merasakan gedebuk di dalam hatinya. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Meskipun dia adalah seorang guru seni bela diri yang telah dipukuli oleh Lin Ming sebelumnya, dia memiliki sedikit lebih banyak kekuatan di tubuhnya. Namun, dalam pandangan Lu Kuanyou, seseorang dengan sedikit kekuatan tidak bisa menjadi lawan dari seseorang dengan sedikit kekuatan. Lumas, apa yang kamu berani bicara padaku seperti ini? Benar saja, saat berikutnya, mata Qian Zitian berkedip dengan niat membunuh, menatap pria itu dengan wajah suram. Kakek, mengapa marah dengan pria sampah? Petik 1. Pada saat ini, seorang sosok datang perlahan, juga memandang pria itu dengan terlihat jijik dan kesuraman. Sampah. Melihat bahwa Qian Feng adalah orang yang muncul, Lu Kuanyou mendengus menghina dan berkata, ketika datang ke sampah, siapa lagi sampah daripada sampah bahwa Qian Jiasi tidak tahu bagaimana melakukannya. Petik 1. Hehe, bukan. Qian Feng sepertinya tidak marah saat ini. Dia hanya terlihat berbahaya dan tersenyum. Lalu dia menatap pria itu sekarang dan berkata, Oke, kamu dan aku bersenang-senang. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek 3 kali. Tentu saja, jika pemenangnya adalah saya, maka Anda adalah orang yang berlutut dan berteriak 3 kali. Tidak hanya itu, tetapi Anda harus melewati selangkangan saya. Petik 1. Bab 418. Mendengar Qian Tuizu tiba-tiba mengucapkan kata-kata, mereka semua tidak dapat membantu menunjukkan tampilan kekhawatiran. Kemudian, mereka tiba-tiba datang satu demi satu dan tidak bisa membantu berbisik. Saya pikir kematian itu Qian Sengrong ini. Ini terlalu keras pada Qian Feng. Dia sudah gila. Petik 1. Yah, sulit bagi siapa saja untuk menonton ayahnya mati di tangan orang lain. Petik 1. Meskipun banyak orang di sekitar berbicara tentang hal itu, Lu Kuanyou, Chen Changjing dan seni bela diri keluarga Lu praktisi barusan melihat mata yang jelas Qian Feng, dan mereka tidak terlihat gila sama sekali. Tidak bisa menahannya, pria itu menekankan lagi, Anda benar-benar ingin bersaing dengan saya. Qian Feng mencibir, mengapa? Jangan berani-berani jika Anda tidak berani, buru-buru, berlutut dan memanggil saya kakek 3 kali, dan kemudian pergi melalui selangkangan saya. Petik 1. Kemudian Qian Feng membuka kakinya. Kau, melihat ini, orang itu tidak bisa membantu marah, dan kemudian berkata, baik, karena Anda ingin menghina diri sendiri, saya akan membantu Anda, Petik 1. Dengan dingin dari mulut manusia, laki-laki, juga tinju langsung menuju uang angin. Melihat tinju marah pria ini langsung memukul keluar, semua orang merasa bahwa Qian Feng akan langsung menghantam dengan satu kepalan. Ini, tentu saja, tidak mengherankan. Tapi saat berikutnya, ada adegan yang membuat semua orang gape. Adapun Lu Kuanyou dan Chen Changjing, untuk sesaat, wajah mereka penuh kaget dan tidak percaya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ya, pada saat itu,
semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa ketika kepalan orang itu hendak wajah hit Qian Feng, tampaknya bahwa jarak hanya beberapa sentimeter. Pada saat ini, Qian Feng hanya membuat bergerak. Dia tampak sangat santai dan meraih pergelangan tangan manusia. Tiba-tiba wajah pria itu juga penuh dengan warna yang luar biasa. Anda tidak tahu kungfu sama sekali, bagaimana bisa Anda, Begitu ia mengatakan bahwa, jeritan keluar dari mulut pria itu. Ternyata pada saat itu, Qian Feng sudah terjepit pergelangan tangan manusia. Setelah teriakan pria itu, mata Qian Feng juga melintas jejak kekejaman. Kemudian ia ditendang keluar dan memukul lutut pria itu, membuat orang plop dan berlutut kepadanya. Kemudian, Qian Feng juga melihat pria dengan wajah menggoda dan berkata, jangan katakan Anda hanya sedikit marah. Bahkan sekarang, ketika Lin Ming muncul di depan saya, dia juga sampah. Dia juga ingin berlutut untuk saya dan panggilan saya kakek 3 kali. Petik 1. Melihat bahwa dahi yang menyakitkan orang itu ditutupi dengan keringat dingin, dan otot-otot wajahnya telah dipelintir, Qian Feng berkata dingin, sekarang, Anda telah hilang. Apa yang Anda tunggu? Panggil aku kakek 3 kali, dan kemudian melewati selangkangan saya. Haha. Petik 1. Kemudian Qian Feng, yang wajahnya penuh menggoda warna, mencemooh orang itu 2 kali. Pada saat ini, Lu Kuanyo, yang terkejut di dalam hatinya, tidak bisa membantu mengatakan untuk Qian Feng, oke, Qian Feng, Anda telah menyakiti dia banyak sekarang. Anda harus mengampuni orang lain. Selain itu, mereka semua keluarga anggota. Mengapa mereka begitu kaku? Apakah mereka semua dari keluarga bangsawan? Setelah mendengar ini, Qian Feng menatap Lu Kuanyo dengan jijik, dan kemudian berkata dingin, Lu Kuanyo, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa mulai hari ini, tidak hanya posisi ketua asosiasi Wushu milik keluarga Qian, tapi Haizu kota juga milik keluarga Qian. Seperti untuk keluarga Lu Anda, kemudian Qian Feng menatap Chen Changjing dan Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan, yang sudah datang. Lalu ia berkata, ada Chen dan Zheng. Mereka adalah sampah. Mereka tidak sebagus omong kosong. Mereka akan diinjak-injak oleh keluarga Qian. Petik 1. Pada titik ini, suara Qian Feng juga meningkat oleh puluhan desibel setelah melihat sekeliling pada semua orang, dan kemudian berkata, mulai hari ini, tidak ada lagi 4 keluarga di Haizu, hanya ada 1 keluarga, yaitu keluarga Qian. Petik 1. Melihat apa yang dikatakan Qian Feng, sejenak, semua orang secara alami merasa bahwa Qian Feng bahkan lebih gila dan gila. Tampaknya dia tidak melihat pandangan aneh di mata semua orang di sekitarnya. Qian Feng terus mengatakan keras-keras, setelah beberapa saat, kalian semua akan melihat kekuatan keluarga Qian. Anda semua akan dipukuli langsung oleh saya dan kakek saya di arena tantangan. Petik 1. Ya. Haha. Mendengar Qian Feng berkata begitu, semua orang tidak bisa menahan tertawa. Tidak ada yang menganggap Qian Feng sebagai orang normal. Mereka pikir dia gila. Bagus, baik, membunuh. Saya menghargai orang-orang muda seperti itu. Petik 1. Pada saat ini, dengan suara penuh udara, sosok tinggi datang dari luar. Dan semua orang melihat momen ketika orang ini muncul, mereka tidak bisa tidak mengatakan halo satu demi satu. Inilah Presiden Yan. Petik 1. Presiden Yan yang baik. Petik 1. Presiden Yan terlalu kuat. Petik 1. Ya. Pria parubaya yang tampak tinggi dan kuat pada saat ini adalah Yan Mingyi, Presiden Asosiasi Wushu Provinsi yang juga datang ke kontes untuk mencalonkan diri untuk Presiden Asosiasi Wushu. Pria muda lain di awal 20-an mengikuti Yan Mingyi. Namun, tampaknya tidak ada seorang pun di sini yang tahu pemuda ini, dan tidak ada yang memperhatikannya. Namun, jika Lin Ming ada di sini, ia akan mengenali pria ini untuk pertama kalinya, karena pria ini telah melarikan diri dari kehidupan Yan Dongsheng karena pencegahan Wenbing. Haha, Presiden Yan, kamu ada di sini. Kamu tepat pada waktunya.
Petik 1. Pada saat ini, melihat penampilan Yan Mingyi, Qian Zitian tidak tahu betapa bahagianya dia. Dia dengan hangat menyambutnya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian Qian Feng juga berkata, Presiden Yan, Anda di sini tepat waktu. Ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk berurusan dengan di sini. Petik 1. Kemudian, Qian Feng mengatakan situasi persaingan dengan pria itu. Setelah mendengar ini, wajah Yan Mingyi segera tenggelam dan berkata kepada Lu Kuanyou, Guru Lu, ini kesalahan Anda. Anda bersedia menerima kekalahan, bukan? Ini, untuk sesaat, Lu Kuanyou tertegun. Dia memandang Qian Zitian dan Yan Mingyi. Tiba-tiba, dia memiliki firasat yang buruk di hatinya. Tampaknya kedua pria itu secara diam-diam berkolusi satu sama lain. Ketika melihat situasi ini, Chen Changjing, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan datang dengan spekulasi yang sama untuk pertama kalinya. Tuan Lu, Yan Mingyi tampak lebih serius pada saat ini, dan berkata kepada Lu Kuanyou, jika Anda adalah tipe orang yang tidak menyerah pada judi, maka saya sangat kecewa dengan Anda. Petik 1. Berani kamu bersaing denganku lagi. Pada saat ini, pemuda itu hanya berkata dengan keras, menatap Qian Feng, kali ini pada arena tantangan, kehidupan dan kematian. Petik 1. Memang, pria itu juga menjelaskan bahwa dia lebih baik mati daripada dihina. Bab 419. Lihat pria tatapan ini pada diri sendiri, uang angin masih wajah penuh penghinaan. Kemudian, ia menggelengkan kepalanya dan memarahi, Anda tidak di mata saya. Anda tidak sebagus sampah. Anda mengatakan bahwa jika Anda pergi ke arena tantangan dengan saya akan pergi ke arena tantangan dengan Anda. Ha. Petik 1. Kau, tiba-tiba pria itu tidak bisa membantu tersedak. Pada saat ini, warna yang kejam melintas di mata Qian Feng, dan dia berkata, namun, karena Anda ingin mati, aku akan dengan senang hati membantu Anda. Petik 1. Salah satu kata-kata Anda tidak jatuh, adalah untuk melihat Qian Feng tiba-tiba tangan, kemudian melihat dua jarinya langsung keluar, leher pria itu terjepit up. Lalu ia membuat sedikit usaha, dan dengan satu klik, mata orang itu tiba-tiba melebar. Kemudian ia bahkan tidak bisa dan dia sudah mati. Kemudian, Qian Feng melonggarkan jari-jarinya, dan dengan bang, pria juga jatuh di tanah. Sikat. Tiba-tiba, semua mata sedang menonton Qian Feng, dengan ekspresi yang berbeda. Saya bingung. Memang benar bahwa setiap orang tidak mengerti mengapa Qian Feng bisa membunuh seorang praktisi seni bela diri dari keluarga Lu begitu mudah. Kau tahu, seni bela diri praktisi sudah memiliki kekuatan kecil di tubuhnya. Jadi pada saat yang sama, banyak orang yang penuh panik ketika mereka melihat Qian Feng. Pada saat ini, reaksi terbesar dan paling marah tidak diragukan lagi Lu Kuanyou dan semua keluarga Lu. Anda tahu, dalam keluarga Lu, orang ini juga merupakan penyihir seni bela diri. Jika tidak, ia tidak akan bisa berlatih kungfu ke tingkat tinggi. Kemudian, di bawah telapak Lin Ming, akan ada energi sedikit lebih dalam tubuhnya. Sekarang kematian orang ini tidak diragukan lagi kerugian besar untuk keluarga Lu. Qian Feng, Anda cukup berani untuk membunuh master kungfu dari keluarga Lu saya di depan begitu banyak orang. Petik 1. Qian Feng, Lu keluarga dan Anda tidak akan pernah mati. Petik 1. Qian Feng, saya akan pergi semua keluar dengan Anda. Petik 1. Tiba-tiba, semua orang di keluarga Lu meraung di Qian Feng dengan kebencian di mata mereka. Mereka akan memulai pertempuran melawan Qian Feng. Tapi Lu Kuanyou langsung berdiri dan berhenti kerumunan. Bahkan, pada saat ketika Qian Feng membunuh orang itu, ia juga sangat marah, tetapi pada saat yang sama, ia juga menyadari dengan jelas bahwa Qian Feng di depannya tidak mungkin telah Qian Feng bahwa ia tidak bisa lakukan sebelum. Dilihat dari Qian Feng kungfu guru yang dapat membunuh sedikit ki begitu mudah, aku takut Qian Feng kungfu jauh lebih kuat daripada Qian Zitian ini. Ketika ia memikirkan hal ini, Lu Kuanyou sudah berkeringat dingin,
tapi ia masih menggertakkan giginya dan berkata kepada Qian Feng, "Qian Feng, Anda begitu kejam. Aku akan menetap akun ini dengan Anda cepat atau lambat." Petik 1. Tanda tanya. Anda ingin menetap dengan saya? Haha. Kemudian, Qian Feng tertawa seolah-olah ia telah mendengar lelucon besar, lalu wajahnya tiba-tiba tenggelam, penuh dengan udara membunuh, dan berkata kepada Lu Kuanyo. Titik 2. Tapi sayangnya, Anda Lu Kuanyo tidak akan memiliki kesempatan, dan keluarga Lu seluruh tidak akan memiliki kesempatan. Karena, saya ingin membunuhmu, mudah. Jika Anda tidak percaya padaku, aku akan datang untuk mati, haha. Petik 1. Dengan itu, Qian Feng masih terlihat mencemooh. Dia tertawa, dan matanya perlahan menyapu semua orang di keluarga Lu. Keparat, aku akan bertarung seperti neraka dengan Anda. Petik 1. Qian Feng, Anda sampah masyarakat, mati bagi saya. Saat melihat arogansi Qian Feng, 3 atau 4 praktisi seni bela diri keluarga Lu tidak tahan. Mereka mengabaikan obstruksi Lu Kuanyo ini. Kemudian mereka melambaikan tangan mereka dan bergegas ke Qian Feng. Sampah seperti Anda, juga ingin membunuh saya, kehidupan selanjutnya, itu tidak mungkin. Petik 1. Dengan tampilan yang sangat menghina, Qian Feng ditendang keluar praktisi 2 keluarga Lu seni bela diri yang bergegas pertama. Kaki ini tampaknya memiliki kehendak untuk membunuh jantung, penuh kekuatan, dan kemudian langsung menendang 2 orang di luar. Orang-orang di udara pertengahan telah menyembur keluar seteguk besar darah. Ketika Anda mendarat, Anda kehilangan napas Anda. Bersenandung. Petik 1. Kemudian, dengan ham dingin, Qian Feng langsung menyambar lengan 2 praktisi seni bela diri keluarga Lu lainnya. Kemudian, dengan hampir tidak ada perbedaan antara 2 klik, Qian Feng telah sangat berbahaya dan pins kejam off lengan 2 orang. Dan di mata takjub semua orang dan panik, Qian Feng juga diikuti dan mencubit dari lengan lain dari 2 orang. Pada saat ini, 2 orang pingsan langsung di tanah. Bruce, melihat adegan seperti itu, semua langkah dari keluarga Lu tidak bisa membantu tetapi mundur, termasuk pemilik keluarga Lu, Lu Kuanyo. Kemudian untuk pertama kalinya, Lu Kuanyo menyapu ke kerumunan, ingin melihat seseorang. Orang yang dia ingin melihat secara alami Lin Ming. Namun sayangnya, Lu Kuanyo tidak melihat bahwa sosok familiar di keramaian. Ketika matanya berbalik dan jatuh pada Qian Feng, mata Lu Kuanyo ini penuh dengan kebencian, tetapi pada saat yang sama, ia tidak berdaya. Melirik praktisi seni bela diri keluarga Lu yang telah kehilangan napas mereka, Lu Kuanyo mendesah dalam hatinya dan melihat Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan di sisi lain dari keluarga Zheng. Benar saja, saya juga melihat bahwa semua orang di keluarga Zheng tidak cukup. Zheng Guangnan, khususnya, adalah melihat Qian Feng dengan wajah yang bermartabat. Tampaknya ia juga merasa mata Zheng Guangnan ini. Pada saat ini, Qian Feng melihat Zheng Guangnan dengan tampilan pembunuh dan mengatakan langsung, "Zheng Guangnan, Anda telah melihat cara saya. Apakah Anda masih ingin menjalankan untuk Presiden Haizu Asosiasi Seni Bela Diri dengan saya dan keluarga Qian?" Setelah sedikit ragu-ragu, kata Zheng Guangnan tanpa ragu-ragu, "Posisi presiden, yang dapat menempati itu, secara alami harus melalui kontes seni bela diri untuk menentukan siapa milik." Petik 1. Memang benar bahwa pada saat itu, Zheng Guangnan terkejut dengan kekuatan dan sarana Qian Feng. Namun, menjadi presiden asosiasi Wushu adalah sesuatu yang telah melihat ke depan untuk selama beberapa dekade. Jika ia tidak bersaing, ia tidak akan berdamai. Melihat Zheng Guangnan mengatakan ini, Zheng Dejiang di sampingnya merasa sedikit khawatir dan gugup. Dia berbisik kepada Zheng Guangnan. "Guangnan, tidak ada yang berpikir bahwa Qian Feng begitu sengit, dan tangannya sengit dan berbahaya. Aku takut itu sangat sulit untuk memenangkan kontes ini." Petik 1. Pada saat ini, Zheng Guangnan tiba-tiba berkata kepada Zheng Dejiang dengan suara rendah, "Ayah,
kekuatan Qian Feng begitu kuat bahwa setiap orang terkejut, tetapi juga harus menjadi kekuatan 3 atau 4 kekuatan. Dan saya telah mengambil 4 pil Zengqi, dan sekarang saya memiliki 5 sutra Qi kekuatan. Dia tidak akan lawan saya. Petik 1. Ketika Zheng Guangnan mengatakan ini, Zheng Dejiang pikir itu wajar. Memang, ketika ia melihat Qian Feng 2 atau 3 hari yang lalu, Qian Feng masih orang biasa. Bahkan jika kekuatannya ditingkatkan, ia akan telah mencapai puncak dengan 3 atau 4 benang kekuatan dalam tubuhnya. Bab 420. Memikirkan hal ini, Zheng Dejiang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sedikit mengangguk ke Zheng Guangnan, menunjukkan bahwa Zheng Guangnan harus berhati-hati. Pada saat ini, Qian Zitian berkata kepada Yan Mingyi, "Presiden Yan, apa yang terjadi sekarang hanyalah sebuah insiden kecil. Itu tidak akan memengaruhi kontes hari ini." Petik 1. Mendengar ini, semua orang di sisi Lu secara alami ingin merobek Qian Zitian segera. Pada saat ini, Yan Mingyi mengangguk dan berkata, "Ya, itu hanya sebuah episode." Petik 1. Kemudian dia melirik kerumunan dan berkata, "Saya menyatakan bahwa kontes untuk Presiden Asosiasi telah secara resmi dimulai." Petik 1. Suara ke bawah, Qian Feng melompat di arena untuk pertama kalinya, dan kemudian tampak sangat sombong dan provokatif menyapu semua orang di bawah panggung. Kemudian, dia perlahan berkata, "Sekelompok sampah, saya menerima tantangan kalian semua. Anda, bersama, saya tidak pernah peduli." Petik 1. Anda. Petik 1. Melihat ini, semua orang tidak dapat membantu mengepalkan tinju mereka. Saya tidak tahu seberapa besar saya pikir saya benar-benar memiliki kekuatan itu. Saya bisa naik dan melawan Qian Feng dengan satu tinju. Tetapi kekuatan hampir semua 4 keluarga aristokrat tidak sebagus pria itu baru saja. Pria itu dengan mudah dibunuh oleh Qian Feng. Jika dia tidak ingin mati, tidak ada yang berani menantang Qian Feng. Saat ini, tidak bisa membantu tetapi, semua mata jatuh pada Zheng Guangnan. Memang, jika ada yang yakin untuk memasuki arena tantangan saat ini, tidak akan ada orang lain selain Zheng Guangnan. Benar saja, saat berikutnya saya melihat Zheng Guangnan pergi ke arena tantangan. Melihat Zheng Guangnan datang, Qian Feng berkata sambil tersenyum, "Zheng Guangnan, aku tidak akan membunuhmu." "Tentu saja, bukan aku tidak ingin membunuhmu, tetapi aku hanya ingin menyelamatkan hidupmu untuk Tingting Demi." Petik 1. Zheng Guangnan tidak bisa membantu mencibir, "Qian Feng, kamu sangat istimewa." Potong omong kosong. Aku sudah menunggu posisi Presiden Asosiasi Angkatan Bersenjata Rakyat Tiongkok selama beberapa dekade. Hari ini, semua orang akan dikalahkan olehku. Anda juga, tidak terkecuali. Setelah Anda dikalahkan oleh saya akan meninggalkan Anda untuk keluarga Lu. Bersenandung. Petik 1. Melihat dengungan dingin Zheng Guangnan, Qian Feng tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir. Saya ingin mengatakan satu hal sebelum kita mulai." Petik 1. Kemudian dia berkata kepada kata Zheng Guangnan dengan kata, "Bahkan, itu juga masalah kecil, yaitu, aku memukulimu, aku memaafkanmu untuk tidak mati, kamu membiarkannya menikahi aku, biarkan membunyikan wanita saya." Petik 1. Mendengar hal ini, Zheng Guangnan tidak bisa menahan tertawa. "Qian Feng, pertama-tama, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Bahkan jika saya kalah di tangan Anda, saya tidak akan membiarkan membunyikan sampah seperti Anda. Selain itu memiliki pria sendiri. Anda tahu lebih baik daripada siapapun yang pria ini." Petik 1. Qian Feng tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Apa itu Lin Ming? Di mataku, Lin Ming juga sampah. Setelah saya selesai membersihkan Anda, saya akan segera membersihkan Lin Ming. Pada saat itu tidak terserah Anda untuk memutuskan apakah Tingting akan menjadi wanita saya atau tidak." Petik 1. Guangnan, jangan bicara dengan sampah seperti itu, bajingan, sampah hanyalah memukulinya. Petik 1. Pada saat ini,
Zheng Dejiang tidak bisa membantu berteriak. Bersenandung. Petik 1. Dengan ham yang dingin, Zheng Guangnan bergegas ke Qian Feng terlebih dahulu. Setelah melihat kekuatan Qian Feng sebelumnya, Zheng Guangnan secara alami tidak berani ceroboh dan tidak ingin menyembunyikan kecanggungannya. Dia langsung menggunakan semua kekuatan Wu Shikijin yang telah dipromosikan sementara. Zheng Guangnan sudah datang ke tubuh Qian Feng, dan tinjunya besar juga bertarung langsung terhadap Qian Feng. Pukulan ini, cepat dan sengit, adalah kekuatan penuh Zheng Guangnan. Dalam pandangan Zheng Guangnan, di hadapan pukulan seperti itu, Qian Feng tentu tidak bisa melarikan diri. Tetapi biarkan hati Zheng Guangnan memiliki adegan terkejut terjadi, lalu lihat tinjunya telah mengenai Qian Feng menghadapi momen itu. Langkah Qian Feng seperti kilat, yang membuat Zheng Guangnan hampir tidak dapat menangkap aksi Qian Feng. Ketika dia merasa bahwa pergelangan tangannya kencang dan memperbaiki matanya, Zheng Guangnan melihat bahwa Qian Feng sudah menggenggam pergelangan tangannya. Yang mengejutkan Zheng Guangnan bahkan lebih dari saat itu, dia bahkan tidak memiliki ketahanan sekecil apapun. Pada saat yang sama, semua orang di arena tantangan mati rasa. Bahkan Zheng Guangnan dikalahkan. Bahkan Zheng Guangnan tidak bisa bergerak, jadi dia dikalahkan. Dia langsung dikalahkan oleh Qian Feng. Saat ini, satu persatu, seperti patung. Pada saat ini, melihat wajah Zheng Guangnan terkejut, kata Qian Feng sambil tersenyum, "Zheng Guangnan, sekarang aku bertanya padamu, maukah kamu menikah denganku?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Zheng Guangnan secara alami segera pulih. Tanpa berpikir, dia bersenandung dengan dingin dan berkata, melamun." Petik 1. Tiba-tiba, wajah Qian Feng juga menunjukkan warna yang kejam. Dia memandang Zheng Guangnan dengan wajah suram dan berkata, "Bagus. Lalu, kamu akan menderita sendiri. Aku akan membiarkanmu berjanji." Petik 1. Sebuah kata suara tidak jatuh, Qian Feng memiliki telapak tangan keluar, dada Zheng Guangnan. Pada saat itu, Zheng Guangnan hanya merasakan dampak dari kekuatan yang tak tertandingi, yang membuat tubuhnya tidak terkendali. Dia terbang langsung dan jatuh pada arena tantangan. Dengan seteguk darah, dia hampir tidak bisa membantu meledak. Guangnan. Petik 1. Tiba-tiba wajah Zheng Dejiang berubah sangat dan berseru. "Pemilik rumah." Petik 1. Tuan Zheng. Petik 1. Semua orang, termasuk keluarga Lu dan Chen, terkejut untuk pertama kalinya, dan wajah mereka berubah sangat. "Qian Feng, hentikan." Petik 1. Setelah itu, melihat flash Qian Feng, ia juga datang ke Zheng Guangnan. Wajah Zheng Dejiang berubah pucat sejenak. Dengan minuman keras, Zheng Dejiang telah langsung melompat ke arena tantangan dan berhenti di depan Zheng Guangnan. Orang tua, Qian Feng juga memandang Zheng Dejiang dengan wajah suram saat ini. "Selama kamu berjanji untuk menikah denganku, aku tidak akan peduli dengan keluarga Zheng hari ini." Petik 1. Melamun. Tanpa berpikir, Zheng Dejiang juga berkata secara langsung, "Aku sudah cukup tua untuk mati. Lalu aku akan menghilang dari mataku segera." Bersenandung. Petik 1. Dengan ekspor ham dingin, Qian Feng juga langsung. Lihat dia ke Zheng Dejiang bertepuk tangan keluar telapak tangan, biarkan Zheng Dejiang seluruh orang jatuh langsung di bawah arena tantangan. Ini, tangan Qian Feng, untuk sementara waktu, membuat semua orang menatap besar. Tampaknya hampir menonjol. Itu benar. Apa artinya Qian Feng ketika dia bergerak seperti itu? Tidak bisa lebih jelas. Ini berarti bahwa Qian Feng memiliki kekuatan bawaan. Pertama kali ini biarkan semua orang bagaimana tidak sepenuhnya terkejut. Sejenak, sementara Lu Kuanyo tertegun, dia juga memiliki rasa tak berdaya dan ketakutan di dalam hatinya. Bahkan pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki jejak penyesalan. Dia menyesal bahwa dia pergi ke sisi Lin Ming dan sisi Zheng. Untuk sesaat, suasana hati Chen Changjing menjadi rumit. Dia tidak bisa menahan melirik Qian Zitian.
Bibirnya bergerak, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Pada saat ini, Qian Feng telah datang ke Zheng Guangnan. Dia menatap Zheng Guangnan dan berkata, "Zheng Guangnan, apakah Anda setuju untuk membiarkannya menikahi saya?" Zheng Guangnan hanya memandang Qian Feng dengan wajah bertekad, "Qian Feng, kamu harus mati. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah membiarkan menikahi kamu." Petik 1. Dengan itu, tiba-tiba Zheng Guangnan mengeluarkan rasa sakit. Itu benar. Pada saat itu, Qian Feng tiba-tiba jatuh dan menginjak betis Zheng Guangnan. Tampaknya dia telah menghancurkan tulang secara langsung. Ayah. Petik 1. Pada saat ini, arah gerbang berbunyi menangis. Saat berikutnya, ketika kerumunan tidak melihat sosok itu, angka memiliki flash muncul di arena. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.